Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurilan Lihawa akan menjelaskan secara ringkas materi bab 7 yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang dan bab 8 jurnal khusus. Baiklah, langsung saja. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualkan kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Jadi, fungsi perusahaan dagang ini adalah sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan suatu barang tertentu dan produsen yang menyediakan barang tersebut. Berikut ada akun-akun perusahaan, yaitu akun potongan penjualan atau potongan tunai, akun beban pokok penjualan, akun persediaan, akun penjualan, dan akun pembelian. Berikut ada metode pencatatan. Yang pertama, periodik. Metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang. Yang kedua ada perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang. Berikut ada beban pokok penjualan. Yang pertama, beban pemasaran. Beban pemasaran yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Berikut ada beban ADM dan umum, yaitu beban-beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum. Berikut ada beban angkut dan mekanisme pengiriman. Ada free on board shipping point, transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan dagang tersebut dilakukan di gudang penjualan. Berikut ada free on board destination, transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan hak pemilikan atas barang dagang tersebut dilakukan di gudang pembelian. Berikut ada potongan. Yang pertama, potongan tunai, potongan pelunasan, dan potongan pemasaran. Berikut ada retur penjualan. Dalam transaksi yang dilakukan perusahaan dagang seringkali terjadi situs di mana pihak pembeli mengembalikan sebagian barang dagang yang telah dibelinya karena berbagai alasan. Yang berikut ada ayat jurnal penutup. Yang pertama, penutup akun pendapatan. Yang kedua, menutup semua akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtiar laba rugi. Dan yang terakhir, menutup akun dividen. Berikut ada neraca lajur. Sebagaimana perusahaan jasa sebelumnya menyusun laporan keuangan neraca manual, dapat digunakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan yang disebut neraca lajur. Berikut ada jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus penjualan. Buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Yang kedua ada jurnal khusus penerimaan kas. Buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Yang terakhir, jurnal pengeluaran kas. Buku jurnal yang khusus dilakukan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Berikut ada buku jurnal umum yang digunakan khusus mencatat transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di keempat buku jurnal khusus. Dan yang terakhir, posting. Posting adalah proses memindahkan akun-akun dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Sekian materi dari bab 7 dan bab 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.